Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Guye mengucapkan selamat tinggal kepada dua lainnya setelah kembali ke halaman dalam akademi, kembali ke asrama gadis itu. Adapun Tang Wulin dan Sheshe mereka kembali ke asrama mereka sendiri. Sheshe, tunggu sebentar. Tang Wulin berseru saat mereka mencapai pintu kamar mereka. Ada apa? Sheshe dengan curiga menatapnya. Tang Wulin menatap matanya dan berkata, aku pikir aku tahu bagaimana membuat sisik emasku muncul sekarang. Sheshe terkejut. Kamu tahu? Cepat dan keluarkan. Tang Wulin berkata, aku mencoba hampir segalanya untuk membuatnya terjadi setelah pertama kali muncul. Tetapi, tidak peduli bagaimana aku mengedarkan kekuatan jiwaku, melukai diriku sendiri atau menghabiskan kekuatan jiwaku itu tidak pernah muncul. Kemunculan hari ini mungkin tampak tiba-tiba, tapi sama dengan saat pertama kali muncul. Apa itu? Sheshe tampak telah memahami gagasan tentang apa itu. Tang Wulin berkata, itu adalah belati naga cahaya. Itu karena belati naga cahayamu. Pertama kali sisik emas muncul adalah saat kau melukaiku dengan belati. Saat itu muncul hari ini. Itu juga karena kau mencakarku dengan belati naga cahaya. Mata Sheshe berbinar. Tepat sekali, sepertinya begitu. Tapi kenapa seperti ini? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu apa itu sisik emas itu. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan rambut bir-perakku. Sheshe berkata, mungkinkah kau memiliki jiwa bela diri kedua juga? Mungkin hanya jiwa bela diri keduamu yang tersembunyi, dan kau membutuhkan jenis kekuatan khusus untuk membangunkannya dari tidurnya. Tang Wulin menjawab, aku tidak benar-benar mengerti apa itu jiwa bela diri kembar, jadi aku tidak yakin apakah itu mungkin. Dia bisa merasakan kekuatan dari sisik emasnya, dan jika itu benar-benar jiwa bela diri keduanya, maka dia tidak akan menjadi masroh dengan jiwa bela diri sampah lagi. Dengan pemikiran itu, detak jantung Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi semakin cepat. Sheshe berkata, ayo kita cari Guru Wu dan bertanya. Guru Wu berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia mungkin bisa menjelaskan apa itu. Tang Wulin merenungkannya sejenak sebelum menyetujuinya. Baik-baik saja, ayo kita cari Guru Wu besok. Sheshe mulai menarik lengannya. Kau masih mau menunggu sampai besok? Ayo pergi sekarang, ayolah, Guru Wu seharusnya tidak tidur sepagi ini. Tang Wulin berkata tanpa daya. Mengapa kau bahkan lebih tidak sabar dariku? Sheshe tertawa nakal. Itu karena tubuhmu mengalami situasi seperti ini, bahkan lebih banyak hal yang dapat disembunyikan di tubuhmu. Dan jika ada, aku pasti akan mendapatkan manfaat darinya. Tang Wulin bertanya dengan sedikit curiga. Apa maksudmu? Sheshe menjawab, keterampilan fusi jiwa bela diri. Jangan beritahu aku bahwa kau belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika dua orang memiliki jiwa bela diri yang sangat cocok, mereka akan dapat menggunakan kemampuan gabungan yang kuat yang disebut sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri. Semakin tinggi tingkat kecocokan antara dua jenis jiwa bela diri, semakin kuat keterampilan fusi. Jika kita benar-benar memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri, itu akan sangat luar biasa. Sehubungan dengan jiwa bela diri dan kemampuan mereka, Sheshe jelas jauh lebih berpengalaman daripada Tang Wulin. Tang Wulin pernah mendengar tentang keterampilan fusi sebelumnya. Di dunia Mas Roh itu adalah eksistensi puncak. Faktanya, tidak ada seorang pun di seluruh kota Laut Timur yang mampu menggunakan fusi jiwa bela diri. Tempat tinggal guru juga berada di gedung asrama. Untuk memudahkan pengawasan para siswa, semua guru kelas akan tinggal di lantai yang sama dengan kelas mereka. Dengan demikian, Tang Wulin dan Sheshe hanya perlu berjalan menyusuri lorong untuk sampai ke kamar Wu Zhangkong. Segera,
Xie mengetuk pintu. Siapa itu? Suara sedingin es Wu Zhangkong datang dari dalam. Guru Wu, ini aku Xie. Tang Wulin dan aku ingin berkonsultasi denganmu. Xie berseru. Masuklah. Pintu terbuka menampakkan Wu Zhangkong yang mengenakan piyamanya. Xie berseru dengan meminta maaf. Guru Wu, maaf kami menghentikan kultivasi dan istirahat Anda. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Sudahlah, apa masalahnya? Xie tiba-tiba menyenggol Tang Wulin. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mengatur pikirannya, Tang Wulin berkata kepada Wu Zhangkong, Guru Wu, sepertinya ada masalah dengan jiwa bela diriku. Oh, ekspresi tenang Wu Zhangkong berubah menjadi keterkejutan. Dia sudah memastikan bahwa rumput biru perak Tang Wulin adalah varian. Lebih lagi itu bermutasi dengan cara yang baik. Namun sekarang dia mengatakan bahwa ada masalah dengan jiwa bela dirinya. Itu kemungkinan berarti bahwa rumput biru peraknya memiliki bermutasi lebih jauh. Itu pasti hal yang bagus. Masalah apa? Wu Zhangkong segera bertanya. Tang Wulin menjelaskan apa yang telah terjadi 2 kali terakhir dengan sisik emasnya serta tebakan dan evaluasinya. Sisik emas? Alis Wu Zhangkong tertaut. Situasi Tang Wulin memang sesuatu yang jarang terlihat. Selain itu, penilaian Xie juga sangat tepat. Dengan situasi seperti itu, jiwa bela diri kedua yang tersembunyi atau keterampilan fusi jiwa bela diri adalah kemungkinan yang paling mungkin. Xie, tusuk dia dan cobalah. Mari kita lihat apakah hal yang sama terjadi lagi, kata Wu Zhangkong kepada Xie. Baiklah. Xie memandang Tang Wulin dengan mata jahat saat dia melepaskan belati naga cahaya dan dengan senang hati tertawa. Wulin, menurutmu di mana tempat yang bagus untuk menikahmu? Wu Zhangkong memelototinya. Jangan bicara omong kosong, cepatlah. Xie menjulurkan lidahnya saat Tang Wulin mengulurkan lengannya. Xie dengan hati-hati memotong lengan Tang Wulin dengan belati naga cahaya miliknya. Kali ini gerakannya sangat lambat. 3 pasang mata memperhatikan dengan penuh perhatian. Tang Wulin merasakan semburan rasa sakit datang dari lengannya. Tetapi dia heran menemukan bahwa sinar cahaya redup mengalir ke tubuhnya dari belati naga cahaya dan melalui lukanya. Ketegangan terasa saat rasa panas sebelumnya muncul sekali lagi. Tubuhnya menyala dengan cahaya yang sama seperti sebelumnya. Gelombang panas yang menyengat menyebar dari tulang ekornya sampai ke seluruh tubuhnya. Sisik emas mulai muncul di lengannya. Wu Zhangkong mengangkat tangannya dan menyebabkan aliran udara yang tajam mengikis Tang Wulin. Kemeja Tang Wulin terpotong-potong memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Sisik emas menutupi semua lengan kanan Tang Wulin dan lengannya sedikit memanjang juga. Sisik emas yang indah berkilau langsung menutupi lengannya. Tangannya juga mulai berubah. Cakar sepanjang 1 inci mulai mencuat dari kelima jarinya. Wu Zhangkong mengeluarkan tangannya dan mencengkram telapak tangan Tang Wulin. Dia berkata dalam-dalam, gunakan kekuatanmu. Tang Wulin buru-buru mengerahkan kekuatan melalui lengan kanannya memijat tangan kanan Wu Zhangkong. Wu Zhangkong mengangkat tangan kirinya dan menekannya ke perut Tang Wulin. Kemudian dia menutup kedua matanya, merasakan perubahan pada tubuh Tang Wulin. Setelah mengerahkan kekuatannya untuk meremas tangan Wu Zhangkong selama 10 detik, Tang Wulin akhirnya merasakan kekuatannya yang luar biasa mulai memudar. Porsi kekuatan jiwa yang dia gunakan dalam pertandingan melawan Guanglong belum terisi kembali. Jika dia terus menggunakan kekuatannya secara sembarangan, maka dia akan pingsan sekali lagi. Saat dia memikirkan hal itu, dia menghendaki sisik emasnya menghilang dengan harapan bisa mempertahankan kesadaran ini untuk tetap terjaga dan mendengar ajaran gurunya. Setelah Wu Zhangkong melepaskan cengkramannya, tubuh Tang Wulin bergoyang di saat lemah. Xie bergegas mendukung Tang Wulin dan membantunya ke sofa ruang tamu Wu Zhangkong. Aneh, Wu Zhangkong mencubit kedua alisnya. Tatapannya mengungkapkan bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Xie dan Tang Wulin tidak berani mendekatinya dengan bertanya. Beberapa saat kemudian Wu Zhangkong bergumam, sepertinya ini bukan jiwa bela diri kembar. Jika itu adalah jiwa bela diri kembar, maka aku akan merasakan jiwa bela diri kedua saat diaktifkan. Tampaknya itu bukan evolusi jiwa bela dirimu. Gelombang kekuatan itu tampaknya tidak terkait dengan rumput biru perakmu dan juga bukan keterampilan fusi jiwa bela diri. Jika ya, tanda-tanda perubahan akan terlihat pada Xie juga. Tidak ada keberadaan dari satu keterampilan fusi jiwa bela diri yang hanya muncul pada satu orang. Wu Zhangkong terus mendesak. Namun itu adalah fakta bahwa kondisi ini muncul di Tang Wulin tanpa keraguan. Guru, sisik emasku. Tang Wulin
tidak bisa menahan diri untuk mendekati Wu Zhangkong dengan pertanyaan ini. Wu Zhangkong menatapnya. Sangat aneh. Tampaknya itu adalah peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan bawaanmu telah meningkat setidaknya 3 kali lipat aslinya dengan bantuan sisik emas itu. Ini juga alasan mengapa kekuatan jiwamu habis dengan sangat cepat. Kau juga belum memiliki kemampuan kendali dari sisik emas ini. Aku memang merasakan perubahan dalam kekuatan jiwamu beberapa saat yang lalu. Namun aku dapat memastikan bahwa sisik emas ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan jiwamu. Meskipun kekuatan jiwamu telah berkurang, gelombang kekuatan ini bukanlah penyebab utamanya. Sebaliknya, setelah munculnya kekuatan inilah kekuatan jiwamu mulai berkurang. Ini cukup rumit, namun secara sederhana, anggap saja sisik emas ini adalah salah satu bentuk alat roh. Itu bisa menghabiskan kekuatan jiwamu, tetapi penyebab kemunculannya bukanlah kekuatan jiwamu. Ini juga yang pertama bagiku, dan aku tidak bisa mengatakan apakah ini hal baik atau buruk. Tetapi bagimu ini akan menjadi keuntungan. Memiliki keterampilan dengan kapasitas eksplosif seperti itu, kau harus memikirkan cara untuk mengendalikan keterampilan ini. Aku memprediksi bahwa dengan pertumbuhan kekuatan jiwamu, sisik emas ini akan terus berubah. Aku mengerti. Tang Wulin menjawab Wu Zhangkong, tetapi dia kecewa. Guru Wu adalah orang paling kuat di akademi, tetapi bahkan dia tidak jelas tentang alasan perubahan aneh Tang Wulin. Siapa lagi yang bisa dicari Tang Wulin untuk klarifikasi lebih lanjut? Xie berbicara dengan kecewa. Ini benar-benar bukan keterampilan fusi. Tapi tanpa aku dia tidak bisa menunjukkan gelombang kekuatan ini. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Ini bukan keterampilan fusi jiwa bela diri. Kekuatan ini seharusnya mirip dengan belati naga cahayamu dalam beberapa hal. Dengan kata lain, belati naga cahayamu mengaktifkan gelombang kekuatan di dalam tubuhnya. Dan dengan demikian memicu munculnya sisik emas. Jika suatu hari dia menguasai kendali kekuatan ini, dia akan dapat mengaktifkannya tanpa bantuanmu. Kekuatan ini istimewa. Jika suatu hari dia menguasai kendali kekuatan ini, dia akan dapat mengaktifkannya tanpa bantuannya. Kekuatan ini istimewa. Jika ini adalah jiwa bela diri, maka itu akan menjadi salah satu jiwa bela diri peringkat tertinggi yang pernah aku lihat. Kau hanya memiliki satu cincin roh, namun penampilan sisik emas ini memberiku perasaan tertekan. Kekuatan penindasan ini adalah salah satu yang bawaan dari jiwa bela diri. Semakin kuat jiwa bela diri, semakin besar kekuatan opresif yang dilepaskannya. Ya, aku memiliki perasaan yang sama. Xie menambahkan dengan cepat. Tang Wulin tampak kosong saat dia berkata, Guru Wu. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Wu Zhangkong menjawab, pertama, kau harus berlatih keras dan meningkatkan kekuatan jiwamu. Saat kekuatan jiwamu menguat, kemampuanmu untuk mengendalikan gelombang kekuatan ini akan lebih besar. Kau juga harus bekerja untuk meningkatkan kekuatan spiritualmu karena ini akan banyak membantumu dalam kemampuan untuk mengendalikan kekuatan ini juga. Kau harus sering mengalami kekuatan ini dan kau dapat meminta Xie membantumu dengan itu. Saat kau dan tubuhmu terus mengalami kekuatan ini lebih sering, kemampuanmu untuk mengendalikannya mungkin menjadi lebih baik juga. Aku perlu merenungkan lebih lanjut tentang ini. Baiklah guru. Tang Wulin sedih karena dia tidak berhasil mendapatkan jawaban dari guru Wu Zhangkong, tetapi kemunculan kembali sisik emas telah membuktikan kebenarannya, serta keberadaannya yang misterius itu memberinya seutas harapan. Bahkan guru Wu menyebutkan bahwa tingkat gelombang kekuatan ini tinggi. Itu juga berarti jika dia berhasil mengendalikan kekuatan ini dengan baik, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya dengan sangat baik. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.